Shalom saudara, kita kembali mengikuti Anda Bertanya Alkitab Menjawab atau ABAM di episode 404. Pertanyaan pertama, Shalom Pak, saya mau bertanya karena saya kasihan Pak lihat adik saya. Menikah tahun 2019, posisi hamil 4 bulan, suaminya dalam posisi marah ingin mencekik adik saya. Menyebabkan keguguran karena terganggu pikiran. Karena ayah kami seorang pendeta gembala sidang, adik saya bertahan dengan suaminya itu. Adik saya PNS, sementara suaminya tidak bekerja. Dengan kesabarannya dan kasih Tuhan, hamil lagi. Semasa ngidam adik saya tidak ada perhatian, ini pun saya ketahui setelah lama Pak. Ketika hendak kelahiran, bermodalkan BPJS anjuran dokter agar operasi karena bayinya besar dan resiko tinggi untuk partus normal. Karena usia adik saya sudah 36 tahun saat itu. Suaminya itu seperti kurang setuju karena adik saya operasi. Dan banyak lagi kejadian lain selama di rumah sakit terlalu panjang ketika diketik di WA ini. Lalu Pak, hari ketiga pulang ke rumah sakit, dia marah-marah, suaminya marah-marah pada adik saya hendak memukulnya dan dia pergi meninggalkan rumah. Rumah ini pun milik adik saya. Dan adik saya update, dan dia suaminya update status di Facebook katanya percuma. Adik saya melayani karena mengusir dia dari rumah. Padahal waktu itu ada 2 orang tamu yang dengar tidak ada adik saya mengusirnya. Ya, jadi dia fitnah ya begitu. Setelah 1 tahun dia datang dengan keluarganya, kakak dan adiknya perempuan, bawa kue untuk merayakan ulang tahun anaknya yang selama ini nggak peduli dan perhatian dan kata maaf pun tidak ada. Tiba-tiba datang dengan kue seolah tidak ada kejadian. Adik saya tidak terima merayakannya dan tidak menghadirinya karena posisinya adik saya lagi makan malam di luar bawa anaknya. Terjadi keributan, semua tetangga tahu emosinya. Lalu atas bantuan orang tua yang semarga dengan kami, karena sebenarnya tidak satu daerah tinggal dengan orang tua kami, agar dia datang minta maaf, jangan seolah tidak terjadi masalah. Dia itu maksudnya suaminya ya. Lalu datang lagi suami itu dengan keluarganya, dan adik saya memilih tidak mau lagi menerima dia. Sebagai pria dia tidak ada niat untuk berdamai, tidak rendah hati minta maaf. Dijawabnya baik, saya setuju. Saya setuju cerai. Jadi dia juga mau cerai. Pertanyaan saya, apakah salah adik saya tidak menerima dia lagi? Ini bukan suami yang baik. Tetapi saya tidak tahu apakah adik Anda juga istri yang baik. Ya. Tetapi melihat kondisi ini sudah setahun dia pergi, lalu adik Anda sudah sulit menerimanya. Ini dipertimbangkan perceraiannya. Masalahnya adik saya PNS ingin mengajukan cerai karena segala urusan jika ada status hal yang harus minta tanda tangannya, keperluan bank, kredit rumah baru, diceraikan secara hukum atau biarkan saja suaminya itu begitu Pak. Adik saya sintua di satu gereja Pentakosta dan saya dengar info jika bercerai tidak bisa melayani. Tindakan apa yang harus diambil adik saya Pak? Terima kasih Pak. Yang pertama, saya sementara ini melihat kasus ini lebih baik digantung. Tidak cerai tapi juga tidak diteruskan. Adapun keperluan kredit rumah, keperluan bank, semua ditunda. Semua ditunda. Kemungkinan pria ini akan menikah lagi. Kalau dia menikah lagi, dia mengajukan cerai, dipertimbangkan dan kemungkinan diterima. Tetapi untuk sementara ini jangan cerai, digantung saja. Urusan kredit rumah baru, keperluan bank saya kira bisa ditunda. Ya, bisa ditunda. Tetapi jika itu urusan jabatan, ya, urusan kepegawaian, nah ini masalah besar.
harus dipertimbangkan. Jika harus cerai, jangan menikah lagi. Ya, jangan menikah lagi. Saya kira gereja Pentakosta ini jika cerai tapi tidak menikah lagi, ya mestinya tidak masalah ya melayani jadi sintuah ya. Sebab walaupun rumah tangga tidak cerai, tetapi juga tidak jaminan seseorang berkualitas baik. Hanya memang kalau bercerai, bercacat di mata jemaat kurang baik. Kecuali pendeta di gereja ini berani mengambil resiko. Bercerai, asal tidak menikah, tetap jadi sintua. Tentu adik Anda di pihak yang benar. Kecuali adik Anda selingkuh lalu melakukan pelanggaran, nah itu gereja tidak boleh menjadikan dia sintua. Itu yang saya sarankan. Jangan cerai, juga jangan diteruskan. Diam, digantung. Semua urusan yang menyangkut tanda tangan dan lain-lain lebih baik ditunda. Tetapi jika itu mengenai masalah kepegawaian dan lain-lain, ya harus dipertimbangkan, dan jika cerai, jangan menikah lagi. Oke. Yang paling akhir saya mengamati, meneropong bahwa adik Anda memang sudah sangat tawar hati. Sudah sangat tawar hati. Pria ini sudah tidak bekerja, main cekik, ya. Dan adik Anda sudah tawar hati. Diteruskan pun juga sebenarnya berat. Tetapi sekali lagi, Tuhan bisa mengubah keadaan. Dan saya baru mendengar dari pihak Anda. Saya tidak tahu apakah adik Anda istri yang baik. Ya, tentu saya bicara harus adil, ya, fair. Paling akhir, berdoa untuk mengambil keputusan. Tanya Tuhan. Karena ini masalah pelik dan tidak semua hal saya pahami. Sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban yang terlalu jelas. Karena masalahnya juga tidak terlalu jelas. Oke. Pertanyaan kedua. Saya perempuan berusia 31 tahun sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak yang puji Tuhan kami dipercayakan punya 2 orang anak di usia pernikahan kami 4 tahun. Saya dan suami adalah pegawai dari salah satu instansi Kementerian Keuangan. Selama 4 tahun rumah tangga, saya dan suami tidak tinggal satu atap dikarenakan lokasi kerja dan suami saya berbeda. 3 tahun lebih kami menjalani bertemu 1 kali seminggu, dan di Oktober kemarin suami dimutasi ke kantor wilayah yang berbeda yang membuat jarak kami semakin jauh dan memaksakan pertemuan kami jadi 2 kali dalam seminggu. Suami dan saya mulai depresi menghadapi situasi ini. Saya punya rasa curiga dan kekhawatiran yang berlebihan tentang keadaan suami di sana. Begitu juga anak-anak yang hanya dijaga oleh pengasuh. Ketika saya bekerja karena keadaan saya tidak punya saudara terdekat di kota saya tinggal sekarang. Suami menyarankan agar saya resign. Ya, jika terjadi keributan di antara kami, suami sangat sulit dihubungi, yang membuat saya semakin sangat khawatir dan curiga berlebihan. Jika terjadi keributan di antara kami, suami sangat sulit dihubungi, yang membuat saya makin sangat khawatir dan curiga berlebihan. Baru-baru ini saya sempat membicarakan, saya berencana untuk resign dari pekerjaan saya agar saya dan anak-anak saya bisa berkumpul dengan suami. Namun ibu saya menentang dan menangis seperti kecewa karena perkataan saya. Dan di satu sisi lagi saya juga bingung dan khawatir dengan anak saya tidak bekerja. Apakah mental dan pikiran saya akan baik-baik saja dengan tidak bekerja? Apakah wanita muda ini mental dan pikirannya tidak terdistrak, ya, tidak terganggu, tidak dirusak? Apakah ekonomi kami akan tercukupin mengingat suami saya masih menanggung ibu dan adiknya yang masih mengemban pendidikan?
Bagaimana seharusnya sikap saya sebagai seorang anak, sikap saya sebagai seorang istri, dan sikap saya sebagai seorang ibu dalam menghadapi masalah saya ini. Untuk ini saya depresi menghadapi masalah ini. Ini bahaya buat Anda, ya. Buat Anda bahaya. Keadaan Anda jauh lebih berbahaya dibanding masalah itu sendiri. Kalau Anda terus-menerus depresi begini, ini bahaya. Selain kejiwaan Anda akan terganggu, keadaan tertekan ini akan bisa menimbulkan enzim Anda rusak. Bahaya. Bahaya sekali. Nanti Anda bisa mengidap kanker, tumor, dan lain sebagainya karena tekanan ini. Saya tidak tahu kenapa ibu Anda menangis menentang ini, kenapa? Ya, kemungkinan ibu Anda sudah menyekolahkan Anda, ibu tidak ingin Anda nganggur. Yang kedua, ibu mungkin juga punya curiga terhadap suami yang bisa 1 kali seminggu bertemu selama 3 tahun. Bisa saja. Yang ketiga, mungkin ibu tidak ingin kehilangan cucu-cucu yang bersama dengan Anda. Atau ada kausalitas atau penyebab lain, saya tidak tahu. Ini benar-benar satu situasi yang sulit. Tetapi yang penting sekarang Anda sendiri harus kokoh dan teguh. Ini hidup yang harus dijalani. Ada satu pertanyaan saya yang tidak terjawab. Berapa usia ibu Anda? Kalau menurut saya, untuk sementara berpisah dulu walaupun ini sangat membahayakan. Untuk sementara berpisah dulu, lalu buat jadwal. Sembari Anda bertanya kepada Tuhan, ya Anda buat rencana. Jika 1 tahun ini atau 6 bulan ini, ya keadaan tidak berubah, Anda sebaiknya kumpul dengan suami. Ajak bicara ibu, Bu, Mam, kalau tidak ada sesuatu yang terjadi secara khusus, saya kumpul dengan suami. Minta waktu 6 bulan atau 1 tahun. Perpisahan ini, maksud saya hidup terpisah ini berbahaya untuk keluarga Anda. Ya, tapi saya manusia loh, saya bukan Tuhan ya. Yang jelas tidak tinggal bersama itu bahaya. Bahaya. Sebenarnya saya ingin bertanya tapi tidak ada jawabannya. Anda tiap hari mengadakan kontak enggak dengan suami? FaceTime misalnya, Zoom misalnya. Yang kedua, boleh nggak Anda minta sedikit privasi suami Anda dibuka, misalnya siapa teman-temannya, apa yang dia kerjakan. Ya kalau ke kantor jelas, tetapi selain itu apa yang dilakukan. Bahaya sekali loh situasimu ini. Coba beri waktu 6 bulan kepada mama, Mam, 6 bulan. Kalau situasi tidak ada perubahan, saya pindah. Mama ikut. Mama ajak ikut. Rundingkan kepada suami, kalau Anda resign, Mama ikut. Tetapi kalau bisa, ini yang terbaik, Mama diajak pindah, Anda resign. Ya. Tetapi terakhir saya selalu memberikan jawaban, bertanya kepada Tuhan. Ya, bertanya kepada Tuhan. Ini keadaan yang sulit, tetapi ini yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, masalah Anda itu tidak besar dibanding pribadi Anda, masalah dalam diri pribadi Anda. Depresimu itu lebih besar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Ini membahayakan dirimu, kesehatan mental dan jasmanimu. Iya, ini bahaya sekali. Yang kedua, ajak
mama untuk berpikir 6 bulan kalau keadaan tidak berubah, masih begitu saja minta pindah, mama ikut pindah. Yang ketiga, jika mungkin mama bisa pindah, secepatnya Anda resign. Tapi keempat, tidak boleh tidak. Bertanya kepada Tuhan. Lalu tadi ada tambahan, kalau boleh, biar dia tahu aktivitas suami di sana apa, bukan curiga. Terus terang Anda katakan, aku khawatir tentang keadaanmu. Tapi kalau aku tahu apa yang kamu kerjakan, aku tenang. Buat aku tenang. Kalau suami tidak memberitahu, ada sesuatu yang salah. Tapi kalau suami jujur, dia akan tahu, akan memberitahu. Dari kantor biasanya aku pulang kalau aku jalan dengan si A, si B, si C. Dan kalau suami Anda baik, suami Anda kan kasihan pun, you baca dah semua chatting saya, SMS, ini kau baca. Itu lebih meneduhkan. Dan mesti suami berani begitu. Ini, silahkan baca. Ya, supaya suami, supaya Anda jadi tenang. Dan jangan lupa, FaceTime tiap hari, percakapan tiap hari. Kalau ia mau melakukannya dan dia memang mencintaimu, engkau satu-satunya wanita yang dicintai, dia bersedia. Tapi kalau dia ogah-ogahan, say hello lalu cepat-cepat stop, ada yang salah. Ibarat pasien, kamu pasien saya yang harus tetap saya rawat. Jadi saya tidak bisa menyelesaikan dalam satu kali percakapan seperti ini. Kirimkan lagi pertanyaan, dan jika ada masalah-masalah yang lebih rumit, nanti akan didampingi oleh konselor wanita. Oke. Pertanyaan ketiga, wanita usia 54 tahun menikah, sudah punya 3 anak di Jakarta. Salam Pak Eras, terima kasih firman yang dari Bapak semakin membentuk saya dan suami, bahkan saya semakin menyadari betapa selama ini saya masih jauh dari standar kekudusan yang Bapak di surga minta. Sudah 9 tahun saya jadi pendeta muda di gereja tempat saya melayani. Kami dalam salah satu sinode. Ya. Tidak saya sebut sinodenya. Firman Pak Eras membantu saya dalam memahami kebenaran firman. Pertanyaan saya, mengapa semakin saya memahami kebenaran firman, membuat saya tidak bisa menahan kejengkelan saya melihat orang tertentu yang menurut saya munafik hidupnya padahal sudah melayani. Saya suka ngomel sama suami, saya mengomentari hidup mereka. Kalau orang itu saya kenal, saya suka tegur dari secara halus, sampai sekarang sudah menegur dengan sinis karena kok enggak berubah juga. Dan saya takut sama Tuhan. Menurut Pak Eras bagaimana saya menyikapinya? Anda semakin mengenal kebenaran, standar kesucianmu makin naik. Dan Anda menyatakan ini dalam satu pernyataan bahwa Anda menyadari bahwa standar kekudusan Anda masih jauh. Ini ada kesadaran mengenai kesucian Allah. Nah, ini membuat Anda punya standar kesucian naik. Yang kedua, Anda memiliki kepekaan untuk bisa melihat kekurangan kelemahanmu sendiri, tapi juga melihat kelemahan dan kekurangan orang. Kalau dulu Anda melihat orang munafik, Anda tidak bermasalah karena Anda sendiri munafik. Anda lihat orang berbuat salah, mungkin Anda tidak terlalu gubris karena Anda pun melakukan hal yang sama. Sekarang tidak. Tetapi saya harus menasehati Anda bukanlah satu hakim. Ya. Jadi kalau Tuhan tidak suruh Anda bicara, jangan bicara. Kalau hakim mau tidak mau dia harus bicara. Namanya juga hakim. Tapi Anda tidak harus mesti menanggapi perilaku seseorang dan menegurnya. Anda harus betul-betul mendengar suara Tuhan. Apakah bagianmu menegur orang itu? Anda sudah menegur dengan cara halus sampai dengan sinis. Anda bisa membuang energi.
Apalagi kalau orang yang Anda tegur itu memang sampai titik tidak bisa berubah. Jangan membuang mutiara kepada babi atau barang kudus kepada anjing. Anda harus melakukan semua dalam kontrol kendali Allah, bukan suka-suka Anda. Ya, Anda makin melihat standar kesucian yang bertumbuh, Anda makin peka. Tapi sekarang Anda harus belajar menguasai diri untuk tidak bertindak di luar komando Allah. Jadi ketika melihat orang salah, ketika Anda melihat orang munafik, Anda diam. Itu pun bagian dari proses belajar dewasa. Yang kedua, pendeta senior di gereja kami yang selama ini membangun dasar kebenaran firman. Jadi ketika saya mendengar firman dari Pak Eras, saya bisa mengerti. Namun ketika saya diskusi mengenai firman, setelah saya mendengar firman dari Pak Eras, jadi Anda jengkel kepada pendeta ini. Jadi Anda juga tegur mungkin ya. Pendeta kami itu menyatakan ajaran Pak Eras tidak benar. Ini karena dulu dia mendengar sepenggal firman yang Bapak katakan soal tidak memberi perpuluhan. Dan menurut dia Bapak sombong sekali mendeklarasikan firman Bapak sebagai suara kebenaran. Padahal saya bisa memahami dan menerima firman dari Pak Eras karena dasar firman yang diajarkan juga. Jadi saya mengerti yang menerima firman Pak Eras karena dasar firman yang dia ajarkan juga. Jadi dia membandingkan. Sekarang ini jujur saya merasa firman yang dia sampaikan sudah ketinggalan. Ini karena kami selalu mengikuti firman Pak Eras. Ini saya mengerti. Ya. Kalau orang sudah mendengar firman yang saya sampaikan, jadi akhirnya ketika mendengar khotbah orang lain jadi menilai ya. Membandingkan ya. Sekarang jujur saja saya merasa firman yang disampaikan sudah ketinggalan setelah mengikuti firman Pak Eras. Aktif ikut doa pagi hari dari sebelum Pak Eras sakit. Oh ya Pak, ketika Pak Eras kena COVID, si pendeta kami menyindir di depan kami, sepertinya Pak Eras kena kutukan Tuhan. Tapi kemudian pendeta kami kena COVID juga, bahkan sampai 2 kali kena. Anda ketawa dia. Kami dan anak-anak juga ikut puasa yang 5 hari dan 40 hari. Sekarang ini Pak saya jadi malas kalau ke gereja dan dia yang berfirman karena firmannya sepertinya firman sudah ketinggalan itu Pak. Saya sudah ajak suami pindah gereja saja, cuman suami minta jangan karena gereja kami jemaatnya tidak banyak. Dan gembala sidang serta keluarganya sangat mengasihi kami dan kami juga mengasihi mereka. Bagaimana menurut Pak Eras? Karena hati saya sudah tidak klop, bahkan lagu-lagu yang saya hafal lagu dari Pak Eras, sehingga kalau saya disuruh pimpin ibadah doa, penyembahan membuat saya bingung. Karena saya sudah lupa lagu rohaninya di luar lagunya Pak Eras. Maaf Pak, panjang suratnya. Tuhan selalu menjaga dan melimpahi hikmat Pak Eras sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu ini cerdas. Ibu ini orang aktif dan tidak bisa diam. Ibu selalu terganggu kalau ada orang tidak proper atau salah. Bahkan pendeta Anda pun juga ternyata Anda juga ajak bicara ya. Sudah tahu bahwa Anda ikut saya, ikut pengajaran saya. Maka dia mencoba untuk menarik Anda. Sayangnya Anda sudah terlanjur terikat dengan kebenaran yang saya ajarkan. Yang sekarang Anda lakukan menurut saya jangan pindah gereja. Tetaplah di situ untuk membawa misi. Saya merasa pendeta Anda bisa berubah, masih bisa berubah. Yang penting Anda tidak banyak bicara, jangan menegur kanan kiri apalagi pendeta. Diam saja, minta hikmat Tuhan supaya Anda bisa bersikap cerdik, wise as a serpent, cerdik seperti ular, dan tulus, harmless as a dove. Ya tulus ya, seperti merpati.
Sementara itu dulu. Ketika Anda di situ di tengah-tengah kondisi yang Anda tidak suka, di situ Tuhan juga proses Anda untuk dewasa. Selamat berjuang di situ untuk menggarami gereja dan pendeta itu sendiri. Kalau pendeta itu bisa mengikuti suara kebenaran, waduh, dia akan menyelamatkan dirinya sendiri dan banyak orang. Oke, pertanyaan yang berikut. Pria usia 38 tahun sudah menikah dari Kupang NTT. Salam Pak Eras, yang saya mau tanya Pak, apakah kita bisa bakar lilin dan siram bunga di kuburan orang tua yang sudah meninggal Pak? Mohon pencerahannya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kuburan orang tua kita harus kita urus. Tidak boleh kita telantarkan karena itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi untuk menyalakan lilin dan menabur bunga saya kira tidak perlu. Karena itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Karena orang tuamu tidak ada di situ. Itu hanya tubuhnya, tulang belulang. Tulang belulang. Orang tuamu kalau percaya Yesus dan hidup dalam penurutan kepada kehendak Allah, sudah di surga. Jadi tidak perlu. Ya, oke. Pertanyaan berikut. Laki-laki usia 38 tahun sudah menikah 3 orang anak. Jemaat GSKI Betani Nginden. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya. Suatu pengertian yang saya dapatkan dari khotbah Pak Wignyo online hari Minggu 27 Maret 2022. Khotbah Pak Wignyo sebenarnya tentang kekuatan fokus. Tapi tiba-tiba saya seperti mendapat pengertian mengenai hal, saya masih belum jelas, mengenai perumpamaan orang kaya yang sukar masuk surga. Pada bagian apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Saya berpengertian bahwa menjadi sempurna itu mustahil bagi manusia, karena manusia mengerjakan proses menuju sempurna itu dengan cara berpikir, cara berperasaan, cara berkehendak, selera hidup, rancangan pengertian manusia itu sendiri. Tidak mustahil bagi Allah maksudnya bukan Allah yang mengerjakan bagi manusia. Tapi maksudnya adalah firman Allah, Yesus Kristus. Firman Allah lalu Yesus Kristus, lalu hidupnya Yesus itulah yang menyingkirkan segala kemustahilan dalam mencapai kesempurnaan. Jadi seperti ajaran Bapak bahwa kita harus mengenakan hidupnya, pikiran dan perasaan dan kehendak Yesus selama hidup di dunia. Maka sempurna pasti kita capai. Apakah itu betul Pak atau kurang tepat, mohon pencerahannya. Saya tidak mendengarkan khotbahnya Pak Wignyo tanggal 27 Maret, sayang, atau belum. Tetapi biasanya Pak Wignyo dengan saya pengajarannya seiring. Biasanya kami tidak berbenturan, seiring. Saya harus menjelaskan kepada Anda, ya, ini Anda usia produktif ini, lagi mestinya mau jadi ya usia 38 tahun. Jadi yang sebenarnya dimaksudkan tidak mustahil bagi Allah itu adalah bagian yang Allah harus kerjakan yang tidak bisa kita kerjakan. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan yang bisa membuat kita sempurna. Ada bagian yang harus Allah penuhi. Bagian kita itu kehendak kita bisa menjadi fokus, boleh. Fokus berdoa, fokus bekerja, belajar firman, fokus ikut persekutuan, fokus. Dari pihak Allah, dia memberikan Roh Kudus. Jadi di zaman perjanjian lama tidak mungkin sempurna seperti Yesus. Karena Roh Kudus belum dihadirkan. 1, Roh Kudus. Yang kedua, firman. Nah, firman ini tidak bisa hidup kalau kita tidak dengar. Makanya kita harus merespon, yaitu mendengar firman, menyediakan waktu mendengar firman. Roh Kudus akan menjelaskan kepada kita. Lalu, Allah mendesain keadaan di sekitar kita. Itu di luar kemampuan kita. Itu bagian Allah. Kalau manusia tidak digarap Allah, itu mustahil sempurna. Tidak mungkin.
manusia bisa jadi baik dengan tuntunan hukum, tuntunan dekalog seperti umat perjanjian lama. Tetapi tidak mungkin sempurna. Nah, sempurna itu apa? Sempurna itu ringkasnya adalah kemampuan untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sehingga kehendak kita selalu sesuai dengan kehendak Allah. Itu sempurna. Nah, setiap orang pasti memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang setengah berat, ada yang sedang, ada yang ringan sekali. Ada yang sangat sulit, agak sulit, ya lumayan sulit, ada yang mudah, sangat mudah. Tetapi apapun yang dihadapi manusia atau seseorang, dia harus mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah atau sesuai dengan kehendak Allah. Dan orang bisa memiliki kemampuan ini kalau pikirannya dicerdaskan. Oleh apa? Firman, Injil, lalu Roh Kudus yang menjelaskan. Dari pihak kita ada respon. Yaitu kita mendengar firman, kita berdoa. Lalu Allah bekerja dalam segala sesuatu. Kita harus teliti, memperhatikan setiap peristiwa hidup yang terjadi. Di dalamnya Tuhan pasti bermaksud membentuk kita. Jadi kita juga harus memberi respon, yaitu memperhatikan setiap kejadian yang kita alami, sebab melalui kejadian itu, melalui peristiwa-peristiwa tersebut, Tuhan mau menyempurnakan kita. Oke, itu maksudnya. Ya, sampai ketemu di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, memberikan tanda like, menekan gambar lonceng, dan men-share, membagikannya kepada orang lain. Tuhan memberkati.